Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita diberi rizki, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Ini adalah satu nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat yang tiada tara. Karena itu kita perlu memanfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, amal-amal wajib dan amal-amal sunnah yang diriskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu dari sahabat yang paling mulia adalah sahabat yang termasuk dalam perang Badar. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah sangat dekat dengan beliau, dan beliau-beliau ini yang sangat berperang dalam perang Badar. Mereka disebut dengan Ahlul Badr. Jumlah masing-masing berbeda pendapat. Mereka ini melaksanakan perang justru di saat mereka sedang berpuasa. Mereka melaksanakan puasa di siang hari menahan lapar dan dahaga dan melaksanakan jihad, berperang di jalan Allah, berperang melawan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Mereka dalam keadaan siangnya lapar, dalam keadaan puasa, menunaikan jihad, perang. Malamnya mereka melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa puasa dalam kondisi lapar, dalam kondisi dahaga, tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan jihad, dan mereka mendapatkan kemenangan dalam perang Badar ini atas pertolongan Allah Subhanahu. Apa yang bisa diambil dari pelajaran peristiwa perang Badar yang dilaksanakan pada bulan Ramadan bagi kita umat Islam yang hidup di zaman sekarang ini? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia. Itu artinya walaupun puasa, walaupun kondisi perut kita lapar, dahaga, itu tidak menghalangi seseorang sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam, untuk senantiasa bekerja, menyingsingkan lengan tangan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, selain beribadah juga bekerja. Tentunya bukan berarti jihad yang dipraktekkan oleh sahabat pada masa Rasulullah itu kita ambil secara letterlek, kita melakukan jihad perang pada masa ini, tidak. Tapi jihad menurut saya yang perlu diaplikasikan dalam konteks sekarang ini adalah bukan dalam mengangkat pedang, perang, mengangkat senjata, tidak. Tapi kita fokus pada kewajiban-kewajiban di mana kita berada. Kalau kita sebagai karyawan, kita harus bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja secara maksimal. Kalau kita sebagai dosen, kita melaksanakan tugas-tugas dosen itu dengan
dengan maksimal. Sebagai petani, kita tetap ke sawah. Sebagai tukang bangunan, kita tetap bekerja secara maksimal sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu saya kira makna jihad yang bisa kita petik, kita ambil hikmahnya dalam konteks sekarang. Jadi tidak ada alasan, puasa, perut lapar, males ke kantor, males ke sawah. Justru apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat yang mulia pada masa itu adalah walaupun perutnya lapar, dahaga, tetap mengangkat li'i'la'i kalimatillah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Badar, di mana Perang Badar itu dilaksanakan justru di saat itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, memang dalam prakteknya, justru di bulan Ramadan ini ada sebagian daripada kita yang memang menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk tidak aktif. Menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk tidak maksimal dalam bekerja karena lapar. Karena Ramadan. Karena puasa. Saya telat saja bekerja. Karena Ramadan. Saya cukup selesai tidak sampai pada jam yang ditentukan di pekerjaan kita. Banyak yang seperti itu. Ya, mungkin di awal-awal ibadah masih banyak di masjid. Safnya mungkin di minggu-minggu pertama masih banyak. Mungkin nanti moga-moga tidak terjadi di minggu kedua, saf semakin maju. Maksudnya jumlahnya semakin sedikit. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Makanya ada beberapa hal ya, yang strategi yang perlu kita hindari supaya ibadah kita tetap maksimal di bulan Ramadan. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus menghindari banyak makan. Jangan sampai bulan puasa ini hanya memindah jadwal makan. Biasanya makan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Dipindah waktunya saja. Diganti waktu sahur, ya. Waktu buka, nanti setelah buka, habis taraweh tambah ketoprak. Ya. Malam sedikit tambah indomie pakai telur. Kemudian cari goreng. Ini namanya bukan puasa. Ini namanya memindah jadwal puasa. Dan justru ini yang menyebabkan orang malas beribadah. Karena apa? Karena kasratul akal. Banyaknya makan. Jadi kalau ingin kita ibadahnya giat, makannya harus seimbang. Jangan terlalu banyak. Tentang buka, nyiapin es belewah, jus, kolak, tambah lagi apa. Sampai kenyang nggak kuat untuk. Ini yang pertama yang harus dihindari. Yang kedua adalah kasrotun naum. Jangan sampai ibadah puasa ini hanya dengan alasan saumul ibadas, naumus ini ibadatun. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Salah. Harusnya pemahamannya bukan begitu. Ya, tidurnya saja ibadah. Apalagi bekerja. Nah, itu justru pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar tidur. Kalau kita tetap ke kantor maksimal, ngajar maksimal, ya, petani jadi petani maksimal, jadi pedagang maksimal, pahalanya semakin besar. Jadi bukannya malah ditambah tidurnya, biasanya kan habis subuh tidur ya mungkin capek, wajar ya, karena kebiasaan bangunnya tidak sama. Biasanya bangun jam 4, sekarang bangun jam setengah 3. Wajar kalau tidur setengah jam, ya 1 jam. Tapi kalau sepanjang siang tidur, ya malamnya begadang, nggak mengerjakan apa-apa. Nah ini yang menyebabkan justru banyaknya tidur itu menghalangi. Yang ketiga apa? Banyak berangan-angan. Kasratul amal, banyak berangan-angan yang tidak jelas. Andai kata saya seperti ini, andai kata saya seperti ini. Tapi tidak melakukan apa? Andai kata saya mengerjakan tesis ini, ya,
setiap hari pasti saya sudah selesai. Tapi berandai-andai saja, tidak ditulis, nggak ke perpustakaan, nggak mencari data, nggak konsultasi dengan dosen, ya mana bisa selesai. Yang terakhir apa? Banyak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini penyebab malas kita beribadah di bulan Ramadan. Ngabuburit, nggak jelas ngabuburit. Sana kemari, ke danau, ke apa. Kalau ngabuburit diisi dengan tadarus, dengan membaca buku-buku bacaan yang bermanfaat, itu bagus. Tapi kalau ngabuburit, naik motor bareng-bareng, kesana kemari, nongkrong nggak jelas, apa? Justru yang demikian ini menyebabkan kita malas beribadah di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan spesial. Bulan yang diberikan oleh Allah secara khusus, ya. Dan Allah yang akan membalas langsung. Kalau Allah yang membalas langsung, itu balasannya lebih besar dari balasan biasa, ibadah-ibadah biasa. Karena itu, marilah kita, semoga Allah memberikan kesempatan, pertolongan, agar kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini secara maksimal di sisa umur kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.